Bismillahirrahmanirrahim. Maju aja sedikit supaya nggak sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, maha menyaksikan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Dialah Allah yang menciptakan kita, mengurus diri kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari limpahan karunia. Dialah Allah yang maha agung, yang memberikan hidayah sehingga kita jadi orang Islam. Dialah Allah yang maha baik, yang memberikan taufik sehingga kita mau belajar agama. Tanpa taufik Allah kita mustahil belajar. Dialah yang memberi kekuatan kita bisa berangkat ke masjid. Setan tidak suka kita ke masjid, nafsu tidak suka kita ke masjid, tapi Allah lah yang memudahkan kita ke masjid. Masya Allah. Dialah Allah yang mendetakkan jantung, mengalirkan darah. Allah tahu persis apa yang ada dalam ingatan kita, di hati kita, setiap lirikan mata. Allah sangat tahu setiap keinginan, keperluan, tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah secara sempurna. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, kecuali satu saja. Kita khawatir Allah tidak suka kepada kita. Selebihnya tidak ada yang membahayakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang hakul yakin padamu, sehingga kami termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, hanya Engkau yang memenuhi hati kami. Ya Allah, jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini selain mencari ridho-Mu. Ya Allah, putuskan kami dari berharap apapun kepada siapapun selain hanya berharap padamu. Jangan biarkan duniawi berikut isinya mempesona diri hati kami. Cukupkan hanya Engkau ya Allah, yang selalu ada dalam hati ini, yang selalu menjadi kerinduan kami siang dan malam. Ya Allah, jangan biarkan kami betah di dunia ini. Cukupkan waktu untuk berbekal pulang padamu. Wahai yang maha mendengar, hati ini dalam kekuasaan-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Siapakah yang paling beruntung yang hadir ini? Yang sangat beruntung, yaitu yang merasa sedang dilihat Allah, sehingga apa yang dilakukannya hanya yang disukai Allah. Itu paling beruntung. Ada Islam, syahadat, bersaksi sudah Islam. Ada iman, percaya, beda lagi. Setiap yang Islam belum tentu punya kadar keimanan, tapi dia sudah bagus karena dia sudah bersaksi adanya Allah sebagai Tuhannya dan sudah bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi perubahan kebahagiaan
Perubahan akhlak tergantung dari tingkat iman. Orang yang beriman berubah. Siapa yang makin kuat imannya, ciri khasnya adalah makin banyak ingat Allah. Jadi makin kuat iman seseorang, pasti makin susah lupa. Puncaknya ihsan. Nah ini ihsan ini tingkatan tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Ini puncaknya nih. Ini para sahabat di sini, para waliullah di sini. Jadi hamba Allah yang diberi karunia oleh Allah susah lupa saja. Karena setiap melihat, mendengar, merasa, semuanya pasti membuatnya semakin yakin ke Allah. Di mana-mana orang lihat, orang tidak lihat, orang muhsinin itu selalu merasa dilihat Allah. Jadi sudah tidak ngepek sama sekali. Ada orang, tidak ada orang, tidak ngepek karena yakin ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat juga tidak ngepek. Orang mau muji, mau nyaci, sama sekali itu sudah bukan sesuatu yang membingungkan. Karena tahu yang muji izin Allah, yang nyaci izin Allah. Karena tahu yang muji dan yang nyaci itu dua-duanya makhluk Allah yang bisa berbuat baik muji maupun nyaci dengan izin Allah. Dan dua-duanya ladang ilmu, ladang amal, ladang pahala. Jadi sudah tidak ribet lagi dengan omongan orang. Oh udah lewat sakit hati, sakit hati. Orang dunia sakit hati itu dunia berharap ke makhluk. Ini sebagai cita-cita saja ya. Saya juga sangat ingin jadi orang ihsan. Makanya doanya harus bagus. Pendek doanya, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Kan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika solihin. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bisa taubat, bisa mensucikan diri. Waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika solihin. Jadi hamba Allah yang soleh. Ada juga Allahumma ja'alni minal muttaqin, jadikan saya orang bertakwa. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin, jadikan saya orang yang bertawakal. Topnya Allahumma ja'alni minal muhsinin, karena ini yang paling dicintai Allah. Di dalam Al-Quran 5 kali disebutnya. Ini paling tinggi dibanding yang lain-lain. Allahumma maaf, innallaha yuhibbul muhsinin. Maka perintahnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang di mana-mana tuh udah selalu merasa ditatap Allah, didengar Allah. Makanya kalau bicara juga udah tidak ribet dengan orang lain, suka atau tidak, kagum atau tidak. Yang penting perkataannya disukai Allah, selesai. Karena kalau sibuk dengan membuat orang senang ke kita, tapi kalau Allah bikin tidak senang, tetap tidak senang. Nah, orang yang sibuk ingin disukai Allah, ada yang nanya, apa sih untungnya kalau disukai Allah? Ada hadis yang kurang lebih terjemahnya begini. Kalau Allah mencintai seorang hamba, ini Allah Maha tahu ini. Hamba ini dicintai oleh Allah karena Allah mengetahui segala pikiran hati hamba ini bertuju kepadanya. Allah memanggil malaikat Jibril. Jibril, aku mencintai fulan. Oh, ini keren sekali dicintai malaikat Jibril. Maka cintailah ia. Kemudian malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Penghuni langit besar kemungkinan lebih banyak dari penghuni bumi ini. Bumi kecil, ya. Langit itu besar sekali. Dan semua penghuni langit tahu ini hamba Allah dicintai oleh Allah. Dan mereka mencintainya. Jadi kalau orang mencintai di dunia sedikit. Kalau dipencintai penghuni langit, itu keren. Terus orang mau sebel ke kita di dunia, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apanya. Nanti diturunkan oleh Allah ke makhluk yang dikehendaki Allah, jadi sayang ke kita. Jadi kita tidak usah bersusah payah ingin disukai orang.
Bagaimana caranya? Om, bagaimana caranya disukai orang lain? Ngasih uang? Cuman segini, sakit hati. Betul tidak? Caranya kita supaya disukai orang adalah sibuk saja ingin disukai Allah. Karena hati orang yang ngebulak-balik adalah Allah. Di luar kekuasaan kita ini. Pengen disayang istri, disayang suami, disayang anak, disayang orang tua. Itu bukan tugas kita. Tugas kita itu ingin disukai Allah. Dan puncaknya yang disukai Allah adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Halo, mikir apa? Ini cita-cita ya. Saya juga baru cita-cita begini ya. Tapi rasanya bahagia. Saya lihat guru saya yang udah memasuki menurut pengetahuan saya, aduh beda hidupnya. Udah anteng saja. Yang disebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Jadi harusnya kita ya walaupun belum masuk ke muhsinin, ke mukminin, anteng. Jadi ciri khas orang beriman tuh anteng. Tahu anteng apa? Bukan tenang, anteng ya. Jadi begini, karena tahu ya bahwa hidup ini ujian, hidup ini sepenuhnya ujian. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian, baik yang tidak cocok atau kita nyebutnya keburukan karena nggak cocok jadi nyebut buruk ya kan, ataupun kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi tahu bahwa apapun yang terjadi itu izin Allah dan pasti ujian. Dan cuma dua, kalau nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Kalau dia dapat yang tidak cocok, itu dia sabar, fakana khairullah. Itu pun baik baginya. Jadi anteng. Nah, kita kan sangat riweh dengan sikap orang. Sedang orang yang beriman bagus itu bukan sikap orang, tapi sikap kita terhadap sikap orang. Kan gini, ini latihannya ya. Kenapa kita sakit hati? Karena kita berharap sesuatu dari dia, betul tidak? Ketika dia nggak senyum, judes. Padahal kan urusan kita bibir kita, bukan bibir dia. Dia mau senyum atau enggak punya manajemen sendiri, ya kan? Halo? Sombong benar. Tersinggung, capek hidup kayak gini. Tapi ketika kita baik ke orang, terus orang biasa aja. Orang yang beriman, Allah menguji saya dengan orang yang bersikap biasa. Jadi bukan dia yang bersikap biasa, tapi Allah menguji kita dengan orang yang bersikap. Ada bedanya tidak? Ada. Kalau tadi kita orang fokusnya, kalau sekarang Allah fokusnya. Kita berbuat baik. Dia tidak berterima kasih. Apa perkataan kita? Allah menguji kita dengan orang yang tidak berterima kasih. Izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Yang tidak berterima kasih makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah. Dia izin Allah berbuat begitu. Mungkin dia dosa ya karena dia kurang syukur. Tapi bukan wilayah kita. Wilayah kita bagaimana menyikapi orang yang tidak tahu terima kasih. Satu, ini pelajaran dari Allah. Bahwa kita harus biasa berterima kasih. Nah ini contoh jelek nih orang gak berterima kasih. Jadi ada orang tidak berterima kasih ke kita itu dengan izin Allah. Ilmu supaya kita tahu terima kasih. Keren tidak? Gak ada sakit hati loh kita dapat ilmu ya gak? Nih pelajaran tidak berterima kasih. Nanti kita ketemu dengan orang berterima kasih. Maaf ya, saya pernah jumpa nih dengan seorang ustazah senior, diundang ke rumahnya. Lalu pulangnya tuh begini, ini tidak pernah lupa sampai sekarang, beliau sudah wafat.
Nuhun pisan. Itu kata nuhun itu sama aja hurufnya. Tapi kok dalam sekali. Nuhun. Atur nuhun. Ini bahasa Sunda ya. Saya sampai bengong. Kok dalam sekali ini teh. Apa sih ini yang membuat perkataannya sama. Ya nadanya juga hampir sama. Tapi kok rasanya tuh beda sekali gitu ya. Ya ini pelajaran dari Allah. Betapa orang yang berterima kasih dengan ikhlas itu beda rasanya. Dan gak pernah bisa lupa itu. Walaupun beliau sudah wafat, tapi pelajaran berterima kasih dapat. Nah, jadi sekarang misalkan kita ketemu dengan orang yang jengkelin, jengkelin. Ya udah, sok terserah ibu ya, pokoknya nggak ada berantem. Akan ada itu orang yang tadi itu jengkelin itu. Akan ada, nggak akan semuanya rata. Kita akan ketemu orang baik, ketemu yang biasa, ketemu yang kurang baik, ketemu yang tidak baik, ada yang ketemu sangat baik. Ini semua demi Allah biiznillah. Semuanya ladang ilmu, semuanya ladang amal, semuanya ladang kebaikan bagi kita. Kalau tidak melihat makhluk sebagai objeknya, tapi Allah sebagai yang mengizinkan. Bisa dipahami tidak ini hadirin? Kan kita terus saja makhluk aja, contoh takut digigit anjing. Harusnya bagaimana? Takut menggigit anjing lagi terbalik. Takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita. Karena anjing itu makhluk ciptaan. Apa pekerjaan anjing? Terserah, saya mah nggak mau bertengkar, sok aja jawab sesukanya. Apa kerjaan anjing? Membawa acara, jangan menggonggong lagi. Yusabbihu, menjaga lagi. Yusabbihu lahu ma'afis samawati wa ma'afil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi anjing teh bertasbih, anjing nggak milih jadi anjing. Enggak milih, sama seperti kita. Kita nggak milih jadi orang. Coba kalau ibu-ibu ditakdirkan jadi bebek. Ya, pasti lagi ngendog, ya kan? Ustadz Edi, mana Ustadz Edi? Punya berapa bebek? 200 toh. Ustadz Edi bebeknya 200. Yang ngendog berapa persen Ustadz? Hah? Turun lagi sekarang? Kurang kasih sayang itu. Makanya kalau lihat bebek, lihat kucing, sebetulnya sama dengan kita. Apa persamaannya? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesan. Jadi kalau lihat kucing lapar, Masya Allah, engkau takdirkan kucing lapar datang ke saya. Beda dengan, kucing kurus, kucing peang kayak gitu, jijai. Pasti kurang iman. Kalau dengan iman, ini kucing ciptaan, ini kucing milik, kucing di dekat kita izin Allah bukan? Ya Allah, engkau datangkan kucing, ambil jambah roti, ya, makan oleh kita, ambil lagi yang rada murah. Kucing nggak ngerti jambah roti, ya kan? Saya ngerti. Kasih kucing dengan cara yang baik, jangan pakai kaki, nggak usah. Allah lihat kita tidak? Jawab, lihat. Sengaja Allah datangkan kucing. Ada pahalanya tidak? Demi Allah kalau ikhlas boleh jadi itu yang membuat kita bisa berangkat umroh. Allah tuh ngitungnya beda dengan kita. Hadirin, nolong seekor kucing bisa tuh dapat hidayah. Pernah ini kisah nyata ya. Karena lihatnya ke Allah. Ini belum nyampe ke Allah, tetapi memperlakukan dengan kasih sayang. Ini kisah nyata. Suatu saat ada seorang ulama cerita di masjid di
Timur Tengah. Ada subuh tuh pemabok datang, sholat subuh. Beberapa kali subuh terus lalu didatangi oleh ulama. Ini pada belum sampai ke tingkat yakin, tapi sudah Islam. Nah, bukankah engkau saya sering lihat mabok, tapi sekarang ke masjid gimana ceritanya? Syekh, saya memang orang yang bergelimang dosa dan maksiat, tapi Allah menyelamatkan saya. Gimana ceritanya? Jadi suatu saat memang kerjaan saya cuma mabok. Bangun tidur mabok, tapi sebelum mabok harus makan dulu. Kata dia ya. Nah dia bangun udah nggak sholat. Lalu mau makan, ini musim dingin nih. Mau makan di rumah tidak ada, dia harus ke warung. Lagi perjalanan ke warung mau cari sarapan untuk persiapan mabok. Dia lihat anjing kecil, anak anjing lagi kedinginan menggigil. Tiba-tiba dia ngelihat itu ternyuh hatinya. Lalu anjing ini diambil, dibungkuslah pakai jaketnya. Yang tadinya mau beli hanya makanan buat dia, tapi beli juga makanan, minuman, susu untuk anjing ini. Dibawa ke rumah, disiapkan susu buat anjing ini. Sambil kasihan ke anjing ini. Nah dia sendiri ketiduran lagi. Sesudah sarapan persiapan mabok. Yang aneh katanya, ketika bangun hilang sama sekali keinginan untuk mabok, untuk minum. Sampai dia tidak mengerti, tidak pengen saja. Inilah hadiah dari Allah. Bayangkan pemabok jadi tidak pengen mabok. Dan dia ke masjid. Dan dia cerita itu betapa mudahnya. Makanya kalau di sini ada perokok, ingin hilang, pengen rasa merokok, jangan beli, ya kan? Belum selesai. Misalkan rokok berapa? 30.000. Berapa Pak? Nggak ngejawab, takut. 30.000, biasa pakai 50. Ini kejadian Pak, mau beli rokok, sedekahkan uangnya. Disedekahkan. Enggak jadi beli. Allah lihat tidak dia bermujahadah? Lihat tidak? Demi Allah dengan izin Allah, lambat laun dihilangkan keinginan merokoknya dan uang kencelengnya bisa pakai berangkat haji. Ini ceritanya, ini polisi yang cerita Pak. Masya Allah. Semua makhluk itu dalam genggaman Allah. Makanya mari kita latih, jangan sibuk ke makhluknya, tapi sibuk ke pemiliknya. Jelas? Kalau nanti ketemu dengan orang baik sekali, itu Allah yang ngatur. Allah ngajarin kita sesuatu. Tidak cukup kita menceritakan, oh orang itu baik sekali, oh orang itu dermawan. Tidak cukup itu di sana. Allah itu ngasih kita ketemu dengan orang baik dan kita udah merasakan kebaikan orang tersebut, senang, pelajaran itu. Maaf ya Bu, Pak, suatu saat saya ke restoran dengan anak-anak. Selesai makan di restoran, pas mau bayar, udah ada yang bayarin. Mana orangnya? Oh, udah pergi. Ini kebetulan bukan? Coba tebak apa yang dipikirkan sesudah itu apa? Pengen kan ditraktir lagi? Salah. Salah. Itu Allah ngasih tahu tuh. Kalau kamu diperlakukan begini bahagia, nah ke depan kalau ada kesempatan, perlakukan orang lain seperti itu. Nah, suatu saat naik mobil juga ini pernah beli bensin, ada yang bayarin. Pertanyaannya sesudah itu kita melakukan yang sama enggak ke orang? Setidaknya kita ingin bisa nolong orang. Jadi setiap kejadian itu tidak ada yang kebetulan. Baik yang enak, yang tidak enak, yang cocok, yang tidak cocok. Semuanya Allah yang ngatur. Semuanya ada hikmahnya. Mau parkir, tiba-tiba silakan.
Kok dia gitu enak? Suatu saat sama ngasih tahu, kok yang ini enak, yang ini nyebelin. Itu kan ilmu. Tinggal kita mau niru yang mana, betul? Nah, sebetulnya seperti inilah. Kalau kita tidak sibuk ke makhluk, tapi sibuk ke Allah yang menguasai makhluk, nanti kita bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang lebih pas. Nanti akan ada juga orang yang nyebelin ke kita ya, celetak-celetuknya nyebelin. Gimana coba? Jawab. Bapak merenung terus. Ini contoh bagi saya nih Pak, hidup penuh perenungan. Bu, kalau ada orang yang perkataannya nyebelin gimana? Langsung yang udah agak baikan dikit Bu, itu aslinya ya enggak? Ibu kesel karena ibu pasti ingat dia yang nyebelin. Benar? Tapi kalau ingat ini waktunya Allah mengajari kita. Ada tuh yang nggak enak, sebel gitu ya. Ini maaf ya, untuk bisa memasuki akhlak seperti ini perlu latihan. Karena tidak langsung ceramah, langsung soleh, nanti gimana dong, saya nggak ada yang dengar ya kan. Harus perjuangan. Tapi menariknya nanti jatuh bangun, nanti kejadian dulu baru ingat, nanti kejadian baru ingat, pendek, nanti pas kejadian ingat, itu yang enak. Akan begitu terus, kalau enggak kita cuma capek aja hidup ini. Capek, terus sakit hati, gelisah, nggak ada apa-apanya hidup ini selain menderita. Ketemu ini jengkel, mau tidur ada yang ribut jengkel. Kemarin tuh lagi di masjid, diingatkan, mohon ini subuhnya, penyakit sholat subuh itu alarm suka bunyi ya, sudah hafal, apalagi muhasabah, udah itu pada bunyi alarm, bisa berantakan muhasabah. Kebetulan bukan? Coba tebak, lagi sholat alarm bunyi, kan pasti terus-terusan ya enggak? Ujian bukan? Izin Allah bukan? Kita kan sibuk merencanakan, siapa nih kurang ajar, udah dikasih tahu, apalagi imam yang ngasih tahu, Anda dikasih tahu mohon HP-nya diperiksa, handphone disilentkan, alarm phone jangan sampai bunyi, kalau bunyi dimatikan. Ini bunyi terus 1 rakaat hampir. Maunya marah. Ini ujian, ini pelajaran agar kita setiap masuk ke masjid mau sholat matiin. Tebak, kita perlu tahu tidak yang alarmnya bunyi? Perlu tahu tidak orangnya? Mana yang lebih berat bagi kita? Tidak tahu atau tahu? Mendingan tidak tahu. Kalau tahu kita jadi enak terus ya kan? Apa yang harus kita lakukan ujian? Husnuzon. Pasti yang bersangkutan tidak ada niat ngancurin sholat kita ya kan? Kita kan kurang ajar. Ini dan kita nggak bisa apa-apa. Sampai sholat mau ngambek juga pertama. Nggak tahu siapa yang mau diambeknya. Yang kedua kita takut batal. Betul. Jadi namanya ambek kapegung. Ya. Mendidih tapi nggak tahu bagaimana. Udah aja. Langsung. Ya Allah ini ujian darimu. Usahakan lebih fokus lagi ke bacaan sholat. Ya. Lalu kalau sudah selesai, nggak usah nyari orangnya. Karena orangnya juga udah menderita. Menderita. Nggak ditegur oleh kita aja udah nelangsa betul. Mau matiinnya juga disimpannya di tas. Dia aja, udah lebih sengsara dari kita ya kan. Dan apa perlunya kita tahu? Kita berbaik sangka saja. Dia udah ke masjid. Pasti niatnya baik lah. Dia juga tidak mau ngancurin sholat. Ini ujian begitu. Pernah waktu di Makkah juga gitu. Ada yang bunyi. Waduh. Pas dilihat. Maaf ya. Udah sepuh. Mau ngambek jadi nggak tega. Malah dibantu dimatiin ya kan. Nah kita
Lulus atau tidak? Itu aja kejadiannya. Lulus atau tidak? Lulus atau tidak? Ketemu nih, kemarin di Batam, ada orang gondrong sekali, ya, tapi kumel, terus ngelapin kaca waktu hujan. Ya kan logikanya dilap basah lagi, ya kan? Ini lihat mobil yang di depan yang dilapnya. Ini takdirnya, bisa melihat seperti ini. Kalau punya uang, mungkin nggak dia melakukan itu? Kan? Hujan-hujanan, ini pasti karena perlu, betul tidak? Penampilannya seperti itu. Qadarullah, kata istri, jadi kan ada uang, kasih uang. Pelat, jadi pahalanya buat beliau, tapi uangnya uang saya, ya kan? Pas dibuka, apa yang dikatakannya? Jazakallah khairan kasir. Enggak nyangka itu. Kan biasanya, terima kasih bang. Ini doa, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Alhamdulillah lulus. Mudah-mudahan lulus. Suatu saat juga ada di lampu merah. Saya sebelahan dengan ustadznya. Ada minta-minta, lah saya sudah kenal lah beliau karena bukan sebangsa, ya, satu wilayah ya. Sholat supaya rezekinya lancar, sholat, yang aja mau apa mau bergumam bahasa Jawa, ya, pindah ke sini ke ustadz. Harusnya dia pakai adab, ya, kalau di sini udah nggak dikasih, jangan ke situ. Kan saya jadi malu, ya kan. Astagfirullah, ini ke sebelah ngasih uang ustadz. Beliau nanya, kenapa nggak ngasih? Ustadz, kenapa ustadz ngasih? Beliau ilmunya lebih tinggi dari saya. Rasulullah tuh tiap diminta selalu ngasih. Kenapa enggak? Saya orang sini, saya tahu ini mereka bawa dipakai kolbak, ya enggak? Ada itu grupnya, ya, pakai seragam khusus. Jadi bukan peminta-minta, tapi versi kami mah bohong lah. Dia profesi aja pura-pura, karena seragamnya juga mirip-mirip, jahit-jahit, dan sudah hafal karena di dropnya tahu jam berapa. Saya sudah tahu ini bukan orang minta-minta, tapi orang ngebohong. Apa enggak lebih baik, kata Ustadz, kasih uang dulu baru dinasehatin. Kalau enggak kayak tadi gitu. Benar juga tuh. 1-0. Enaknya dekat dengan orang berilmu begitu. Itu kejadian jadi ilmu. Betul? Di mana-mana, di rumah, di jalan, di kantor. Jadi kita belajar terus dengan melatih diri. Semua yang ada ini makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dan terjadi sesuatu dengan izin Allah. Beda, pasti beda. Ini saya dengar, ya, bukan dengar, baca buku tentang orang yang dizolimi, ini para pejuang dizolimi di penjara. Lalu dimasukkan, ini salah satu kisahnya, dimasukkan anjing. Anjingnya sengaja dibikin lapar. Tetapi ketika dilihat dari lubang kunci, ternyata anjing itu tidak menggigit. Malah depak. Depak itu, apa bahasa Indonesianya depak? Ya begitulah, tiarap. Bukan tiarap, depak, ya. Gitu, udahlah nggak usah dipermasalahkan. Jadi bapak ulama itu yang ditangkap itu sedang sholat dan di sampingnya anjing, tidak menggigit. Padahal perkiraannya bakal digigit. Apa yang sulit, kan? Bagi orang yang sudah memasuki keyakinan semua makhluk ciptaan Allah
dalam kekuasaan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan kalimahmu yang sempurna dari kejahatan makhlukmu. Anjing bertasbih, betul tidak? Tinggal bicara, ya Allah ini anjing dalam kekuasaan, dimasukkan ke sini, saya mau sholat. Apa sih sulitnya membuat anjing jadi diam, betul tidak? Mungkin tidak kebayang oleh akal yang tidak memahami bahwa anjing ciptaan Allah dan takluk kepada kehendak Allah. Ada satu lagi, namanya Ustazah Zainab Al-Ghazali, dulu dikenal sekali mujahidah. Itu dimasukkan ke penjara dan dimasukkan seorang prajurit muda untuk menodainya. Kurang lebih beliau berdoa mungkin seperti ini, ya Allah, saya tutup aurat, saya selalu basahi dengan wudhu, saya gunakan tubuh ini hanya untuk di jalanmu. Engkau saksikan sekarang ada makhlukmu yang akan menodai. Saya berlindung kepadamu. Nah, sekiranya ibumu ada yang memperlakukan seperti akan yang kau lakukan kepada saya, bagaimana? Boro-boro menyentuh katanya, nangis di sana di penjaranya, sampai ditarik oleh yang memerintahkannya. Tidak tersentuh. Yakin setiap makhluk itu milik Allah, ciptaan Allah. Siapa? Adakah yang bukan ciptaan Allah? Begal. Tahu begal? Begal makhluk ciptaan Allah bukan? Dia seksi apes, ya. Dia bagian. Bagaimana kalau begal mengadakan rapat? Apakah Allah tahu rapatnya? Ini rapat rahasia. Sampai sesama begal tidak tahu rapatnya di mana. Saking rahasianya. Aneh kan? Mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya. Saking rahasianya. Mereka rapat di ruangan gelap sampai mereka tidak tahu rapat sama siapa. Allah tahu tidak? Begal pusing beginian. Allah tahu. Enggak ada yang Allah tidak tahu. Ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Enggak ada. Benyamin etanya nyamuk itu, ya, yang jadi presiden Ngisriwil sekarang, semuanya Allah tahu. Mau rapat sama siapa, pasti yang diajak rapatnya juga makhluk ciptaan Allah. Apa saudara lihat perang itu ada yang tidak diketahui oleh Allah? Jawab, semuanya. Nggak ada agen rahasia. Rahasia apa? Tidak ada rahasia bagi Allah. CIA, Mossad, BIN, ya, Badan Intel Nasional, nggak ada yang tersembunyi. Kalau ada sekarang Intel ke sini, bagus, ya. Dah sering intelin sini, ya, supaya dapat ilmu. Lebih baik ngintelin ceramah supaya kuat iman, betul ya? Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Mau sembunyi dimanapun, mau mengendap-endap, mau di peti besi, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Maaf ya, misalkan peluru berseliweran, itu nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak akan kena kecuali emang jatah dia kena. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali pasti pada waktu yang tepat dengan rencana Allah, di tempat yang ditetapkan Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Ini keyakinan tauhid. Gak bisa orang meninggal tanpa izin Allah, gak mungkin. Karena prosedur meninggal itu sudah waktunya, lalu Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa, dicabut di tempat yang memang Allah tetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Harus sampai ke sana pikiran kita kalau dengan iman.
Jadi nggak ada orang meninggal karena diare, tidak ada, tidak ada. Ini meninggal karena sakit jantung, enggak. Orang meninggal karena sudah waktunya, lalu malaikat maut mencabut nyawa atas perintah Allah di tempat yang dikehendaki Allah. Kalau nanti tempatnya di sana, kita ke sana, ya. Kemudian dengan cara yang Allah tetapkan. Begitulah cara berpikir orang beriman. Setuju? Rezeki sekarang. Nah, ini anak nangis izin Allah bukan? Ujian bagi ibunya. Ya, tenang aja, pasti berhenti, pasti berhenti. Saya kan tidak mengatakan berhenti sekarang juga, ya kan? Anak ini pasti ciptaan Allah. Ibu bapaknya nggak bisa gambar anak sekalipun, sehelai rambut sekalipun nggak bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tuanya ya. Ibu bapaknya ngurus anak dikit. Paling nyuapin itu juga pakai getok ya kan. Mandiin dikit, selebihnya Allah yang mengurus setiap saat. Kita tidak tahu tentang anak. Berhenti kan? Nah, itu dulu penting ya. Enggak kok, pasti berhenti. Mustahil ya nangis 24 jam mustahil. Sabar aja. Enggak setiap hari, tidak setiap ceramah ada yang nangis. Senyum aja. Kalau nangis terus ya tinggal istirahat aja kitanya yang. Jadi sampai di mana tadi? Rezeki? Hah? Apa? Rezeki ya? Ngurus anak. Ya terserahlah yang mas. Jadi gini, misalkan datang rezeki. Nah kita kan suka lihat rezeki itu nggak nyambung ke Allah. Nggak bisa. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Itu sama ujian, Pak. Misalkan seseorang ngasih sesuatu ke kita. Ini izin Allah bukan? Jawab. Izin Allah. Ini nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian? Ujian. Jadi kebaikan itu kalau kita menyikapinya dengan benar. Semua nikmat yang datang kan tadi sudah disampaikan. Semua yang kita suka itu baru ujian. Kalau bisa syukur, baru fakana khairullah. Baru jadi karunia Allah buat kita. Jadi kalau dapat uang itu masih ujian. Bisa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Kepada orang berterima kasih, alhamdulillah ya Allah. Mas, terima kasih ya. Mas sudah bersusah payah kerja sebulan penuh, sekarang sudah berhasil ngasih uang 200.000. Tenang ya, nggak boleh gitu. Halo, lihat tidak ibu bersyukur? Halo, tahu sebetulnya cuma segini, cuma ditahan ya nggak? Takut nggak cocok dengan ceramah. Halo, lihat tidak? Oh, terima kasih ya mas. Bu, saya tahu uang ini tidak cukup, tapi baru dapat segini. Gak apa-apa mas, Allah sedang menatap kita. Waktunya hari ini dapat segini. Besok Allah sudah punya rencana sendiri. Tidak harus selalu kepikir rezeki. Enak, kalau dengar tidak obrolan itu. Enaknya begitu. Di rumah juga begitu. Emang kalau suami istri ngobrol cuma berdua? Tuh kan nggak jawab. Kalau di kamar berdua ngobrol cuma berdua enggak? Ada siapa aja? Halo, dengar tidak obrolan itu? Dengar tidak? Dengar. Ada lagi, siapa lagi? Malaikat catat tidak? Catat nih. Manyun. Catat. Ada lagi di ruangan itu. Kalau lagi di kamar. Siapa lagi? Setan ada. Ngebisikin terus. Ya. Jadi tidak cuma berdua itu. Makanya kalau bisa di rumah tuh bacakan terus minimal ayat kursi yang bagus Al-Baqarah. Nanti aman tuh, jin gak masuk, setan juga pada pergi, sihir gak mempan. Enggak rumit. Siapa yang mau nyihir saya?
Siapa tahu nggak disihir juga, datang sendiri sihirnya. Tapi kalau bisa ngobrol tuh ingat ada Allah. Ya Allah. Jadi kalau ngobrol itu tidak perlu berdebat, bertengkar. Siapa yang lagi lupa ke Allah pasti naik tuh emosinya. Nah yang lainnya tenang aja. Gak usah ngejawab yang bisa jadi bensin. Tenang aja. Urusan tuh ini gawat, saya harus jawab sekarang juga. Enggak. Kalau begini makin gawat, enggak juga. Enggak akan kejadian tanpa izin Allah. Yang harus kita lakukan di rumah tuh kalau ngobrol, obrolannya disukai Allah. Wah, amit tetangga itu. Ujian bukan? Tenang we. Papa diam aja. Tenang we. Dukung dong. Kalau suami ngobrolin, kalau istri ngobrolin tetangga, dukung. Ya Bu, kita doain supaya tetangga itu hidupnya berkah. Naksir ya sama. Udah senyum aja. Senyum ya nggak? Salah aja Pak, zikir kalau gitu. Gimana? Wiridnya kalau di rumah lagi ngobrol suasananya nggak enak. Suami, jawab. Kalau istri ngomongnya nggak enak, apa zikirnya? Ini ilmu penting. Pak Romi, apa zikirnya? Innalillahi. Oh iya. Kalau musibah itu pasti innalillah, ya kan? Innalillah. Pelan aja, ya Allah. Yang kedua apa zikirnya? Qadarullah wa masya'a fa'al. Oh ini. Ya Allah, ini takdirnya sekarang saya harus menghadapi situasi ini. Itu izin Allah, terima takdir itu. Ya. Yang ketiga, kalau nggak enak apa? Astagfirullah, ya Allah, pasti ini karena dosa-dosa saya. Astagfirullah. Pelan, karena kalau keras bisa masalah baru. Kalau hati naik, ikut jengkel, apa zikirnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan. Ya, selalu pakai pelan. Karena kalau keras, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lihat tidak kita berzikir? Allah dengar tidak zikir kita? Allah senang tidak? Tebak, bisakah kita membulak-balik hati orang lain? Enggak bisa. Yang penting kita bersikap yang disukai Allah, dan Allah yang ngebulak-balik hati. Oh ini yang marahan udah 2 hari nih, udah istighfar aja terus, ngaji aja yang banyak. Nggak usah ditunggu-tunggu, nanti Allah ngebalikin hatinya. Termasuk anak, coba anak digimanain? Gak bisa, anak tuh apa yang bisa kita lakukan ke anak? Satu, ngasih contoh. Jangan-jangan anak begitu karena buah dari contoh buruk yang kita lakukan. 2, kalau ke anak itu ya, selain contoh, bicaranya tuh dengan penuh kasih sayang dan ikhlas, jangan nyebut-nyebut kebaikan. Bukan nasihat kita yang bisa ngerubah anak, enggak, Allah yang ngerubah. Nasihat itu ibadah, maka nasihat itu enggak usah macam-macam, enggak usah bertele-tele, tidak usah semuanya pakai dalil. Ya ayyuhalladzina amanu, tenang, bukan tidak boleh, tapi enggak begitu, ya. Karena yang ngebulak-balik hati anak itu Allah, bukan kita. Maka nasihat juga secukupnya, yang kita juga berusaha mengamalkannya. Apalagi doa. Tapi yang paling penting kalau ngadepin anak adalah tobat, istighfar. Ya Allah, ini buah dari dosa-dosa saya. Saya ngaku waktu hamil jarang ngaji, jarang. Waktu kecil jarang dididik. Astagfirullah. Waktu sekolahnya juga nggak diperkenalkan ke Allah. Astagfirullah. Nah, Allah lihat itu. Ibu bapak yang wudhu, sholat, sujud, ampun ya Allah. Semua ini karena dosa kesalahan saya. Allah lihat tidak orang tua yang sujud, yang bertobat?
Hanya Allah yang ngebulak-balik hati. Nggak bisa Pak. Nasihat itu ibadah. Tidak bisa ngebulak-balik hati. Yang ngebulak-balik hati adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kurang lebih hadirin. Nih sekarang katanya, wah umroh. Sekarang udah apa tuh? Bisa bebas ya. Kayak mandiri. Kata sebagian travel bagaimana dong? Nanti pada, ya nggak apa-apa tuh. Kenapa ribet? Ya nggak. Demikianlah hadirin sekalian. Ini kan kita ada MK Travel. Nanya itu direksinya. Gimana? Ya nggak ada masalah. Yang nanti diundang lewat mandiri, kita lakukan aja sebaik yang bisa kita lakukan. Ya, kalau toh nanti jadi sebagian ke sana nggak ada masalah, ya nggak boleh marah-marahin. Kan ada tuh yang punya warung di sampingnya. Kan udah janjian, saya nggak akan nyuruh diem, ya kan? Ini nggak pakai emosi loh Bu. Kalau Ibu ngobrol, saya diam. Pertama, siapa tahu obrolannya lebih penting dari ceramah ini, betul tidak? Atau nanyakan tadi itu ayat berapa, itu kan penting, betul tidak? Yang kedua, saya bisa istirahat. Yang ketiga, saya nggak mau ngelukain hati siapapun. Diam, nggak bisa tersinggung, betul tidak? Nah, mending tenang. Dan pasti berhenti ngomongin. Kok jadi sepi ya katanya. Terus lihat ke saya gini, udah biasa, udah hafal Bu, esok apalagi ada hijab gitu pasti kebolong. Sebuah episode. Tadi saya cerita apa ya? Oh umroh. Warung. Ada warung. Oh di depannya digali. Terus yang punya warung emosi. Sekarang saya tiap hari rugi 2 juta. Biasanya omzetnya 4 juta. Sekarang omzet jadi 2 juta gara-gara ada selokan dibangun ini. Sok tahu. Emang pasti 4 juta? Emang Allah mau ngasih 2 juta, makanya di depan digali, ya kan? Ngerti enggak? Kita suka nyebut rugi, ini harusnya kita dapat sekian. Sotoy. Allah yang ngatur rezeki, kapan berapa, di mana, bagaimana, Allah yang ngatur. Kalau udah memang waktunya dapat segitu, ya segitu, nggak apa-apa. Kenapa harus ngatur Allah? Segitu aja syukurin. Kan? Gara-gara itu ada pesaing saya di samping omzet saya jadi berkurang. Nggak mungkin. Misal kita bikin warung di samping warung yang sama, kira-kira berkurang tidak rezekinya? Yang benar. Itu yang bikin warung hamba siapa? Yang ngasih rezeki ke sana siapa? Apa mungkin karena dia Allah jadi pelit ke kita? Enggak. Tapi asli loh, udah ada warung sebelah, saya jadi omsetnya menurun. Bukan menurun, emang waktunya dapat segitu. Jadi emosi begini saya. Syukurin aja. Emang harus selalu dapat segitu? Enggak. Allah udah punya rencana sendiri. Jangan suka nyalah-nyalahin orang. Ada yang tukang bubur ayam. Laku sampai di jalan tuh orang parkir banyak. Dia dibantu oleh keponakannya. Sampai akhirnya pamannya ini, nak, kamu udah bagus, udah bisa mandiri. Bikinlah, cari tempat yang lebih cocok. Keponakan ini bikin bubur ayam yang sama. Dan laku sama. Pamannya laku, ini laku. Ini keponakan mikir, saya bikin gini, paman saya nggak berkurang rezekinya. Tahu nggak Pak? Di fotokopi itu, Bapak dari Jakarta, Ibu Riman dari luar kota. Nih rumusnya, bikin bubur ayam, bikin di sana. Kamu nggak takut rugi? Enggak tuh, paman saya juga nggak berkurang rezekinya.
Nih punya perusahaan, karyawan terus mandiri, bikin perusahaan yang sama. Nggak usah jengkel. Oh, dulu saya yang mendidik ya. Om, diam. Kalau udah waktunya Allah ngasih rezeki, kenapa harus jadi karyawan kita terus? Makanya di pesantren Daruta itu ada dua pantangan. Pantang maksa orang bergabung, pantang nahan orang keluar. Kenapa? Karena yang bikin maju itu Allah. Walaupun nggak ada, nanti Allah datangkan lagi. Nggak boleh kita bersandar ke makhluk. Mikir. Udah kayaknya berat ini. Lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu, ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain ya Bu, silakan. Gimana Bikim? Saya ceramah di Bandung ada, sama di sini ada kan? Beliau penceramah. Kenapa dengerin ceramah terus? Itu Ibu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya yang telah diberikan pada saya. Alhamdulillah. Sambil sedekah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu. Iya, ini ada seorang dari suatu lembaga tahun kemarin ikut lomba karya tulis dan dia juara 1. Terus tahun ini ada lagi lomba karya tulis, dia disuruh pimpinannya buat karya tulis tapi atas nama temannya 2 orang. Terus juga juara 2 dan 3. Kenapa dia mau mengerjakan? Karena hadiahnya itu bisa untuk operasional lembaga tersebut, dan lembaga tersebut juga akan mendapatkan nama lebih banyak lagi dikenal orang gitu. Terus kalau menurut saya kan tidak jujur, bagaimana itu, apakah roh ridho apa tidak? Saya sependapat dengan Ibu. Terus alasan si A yang mau nulis itu kan untuk kemasyarakatan gitu katanya. Pimpinannya yang nyuruh, yaitu hadiahnya nanti kan bisa buat operasional lembaga tersebut gitu. Wah, pusing saya Bu. Kalau makanya, saya milih harus ngebohong mah nggak mau. Sedih ya. Sedih? Iya. Jangan sedih. Yaudah. Jangan bohongin hati. Nanti suatu saat kalau Allah ngebuka, hancur-hancuran semuanya. Betul tidak? Iya. Karena sebetulnya tidak ada yang bisa dibohongi kalau Allah tuh. Gini, setiap kebohongan itu versi manusia saja. Allah mah nggak bisa dibohongi. Kalau Allah mau buka, kebuka. Gak ada yang bisa menghalangi lagi kalau Allah mau ngebuka. Kalau yang nyuruh pimpinannya bagaimana? Sebaiknya pimpinannya yang bikin sendiri. Ibu jangan bikin saya pusing Bu ya. Ini ya yang sudah terjadi harus tobat ya, karena bisa aja dibuka oleh Allah maka hancur-hancuran semuanya. Betul tidak? Iya. Nah udahlah, jangan rezeki mah nggak usah pakai licik-licikan. Lurus-lurus saja bakal ketemu kok. Sama aja kok Bu, maling yang ngasih rezeki Allah, koruptor yang ngasih rezeki Allah, orang jujur juga yang ngasih rezeki Allah. Cuma satu yang ngebagiin rezeki itu. Tinggal jujur enak, ketemu kok. Tapi kok saya rezekinya sedikit, tenang aja. Nanti pada waktu perlu akan diadakan oleh Allah. Nggak harus kepegang semua, nggak harus kelihatan, nggak harus ada tabungan. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Sekarang ada itu udah rezeki. Gimana besok? Tetap aja. Dulu yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Allah. Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Allah. Besok lusa yang ngasih rezeki siapa? Sama kan? Sama kan? Terima kasih. Maaf ya Bu kalau jawabannya nggak cocok. Pokoknya udah mah tobat, kalau ditawaran lagi jangan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi?
Alhamdulillah, terima kasih semuanya sangat empati kepada saya ya. Doakan tanggal 20 berangkat umroh. Jangan, umroh lagi umroh, bukan gitu atuh. Alhamdulillah, itu didengar loh yang, baru kemarin umroh, sekarang umroh. Apa sih gunanya bicara begitu? Mending doakan supaya diterima oleh Allah. Gini ya, dengar, ini penting. Kalau orang dapat nikmat, yang harus kita lakukan adalah mendoakan keberkahan. Terus kalau kita pengen, asal tahu begini, yang ngasih nikmat itu Allah. Doakan, Allah suka tuh ke kita. Kalau kita pengen, tinggal minta ke Allah yang sama. Jadi kalau ada yang umroh, nggak usah, mau umroh. Allah tahu tidak dia ngejebeng kayak gitu. Mending ya Allah, semoga diterima. Saya juga mau gitu. Jadi nggak ada dengki-dengkian, hidup ini mau ngapain? Dengki juga nggak akan pindah ke kita. Yang ngasihnya juga Allah, ujian buat ibu ya. Aneh, padahal ngajinya belum lancar. Kenapa biasa umrah? Ngajinya belum lancar Bu, tapi amalnya lebih dari yang ngaji. Berbakti ke orang tua, khidmat ke orang, ikhlas kalau beramal. Memang tidak bisa ceramah, tidak bisa ngomong dalil, tapi tiap yang dilakukan ikhlas. Itu bisa lebih tinggi derajatnya dari penceramah yang belum tentu ikhlas. Tiap orang dibagi ilmunya beda-beda. Udah, jadi kapan kita umroh sama-sama? Coba ini. Amin. Nah gitu jadi enak ya. Ini tes terakhir kedengkian. Udah belum? Udah. Bu, mau nggak pulang dari sini dibagi oleh saya masing-masing dapat uang 10 juta untuk mau. Terus ongkos berlibur ibu ke Lombok ya. Selama 5 hari. Berikut bekal buat jajan mau? Tambahlah 5 juta lagi buat oleh-oleh mau? Mau kan? Gembira? Ya, nah untuk bapak-bapak sebentar saya terawang ya. Untuk bapak-bapak tadi ibu-ibu berapa? 10 juta ya? Kalau untuk bapak masing-masing 50 juta. Ya, dan bapak di ongkosin umroh. Ngapain ibu pakai ngambek? Ini cuma ngarang. Ngarang aja dengki. Kan saya bisa dengar suaranya. Kenapa ngarang buat orang 50? Gak ada yang ngasih. Mengerti Bu? Itu dengki namanya. Si AA sesama lelaki 50 juta. Siapa yang mau ngasih? Itulah kita ini Pak. Dengar cerita aja udah dengki ya Kak. Halo. Semua orang dapat nikmat ujian dari Allah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi jangan kelamaan CBY. Cepat kembalikan ke Allah. Banyak ingat Allah, yakin ke Allah ya. Itu jangan sampai TJR. Apa TJR? Telat kembali ke Allahnya, jarang ingat Allah, ragu, ini yang jadi masalah. Apapun ingat, ini izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Sikapi dengan sikap yang disukai Allah. Kalau datang nikmat, segera bersyukur. Kalau datang yang gak cocok dengan keinginan, sabar aja. Ya, jalanin saja, mengalir saja. Nanti juga ada waktunya. Tadi yang nangis berhenti tidak? Semoga tidak diuji nangis lagi sekarang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar. Segalanya telah Engkau dengar. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang Engkau berkahi ya Allah. Hilangkan dari diri kami semua ilmu yang melalaikan kami darimu. Ya Allah, ampuni kami. Selama ini kami jarang ingat padamu. Jarang.
jarang memiliki niat yang ikhlas dalam beramal, jarang khusyuk dalam sholat. Engkau tahu. Ampuni kami jarang bersyukur ya Allah. Betapa banyak nikmat darimu yang tidak kami syukuri. Dan betapa banyak karuniamu yang kami gunakan untuk sombong, untuk maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni. Kami sering tidak bersabar ketika ujian harus kami jalani. Padahal semua ujian darimu pasti membawa kebaikan. Ampuni kami sering berburuk sangka pada, sering kecewa kepada takdirmu. Pada setiap ketentuanmu pasti yang terbaik bagi kami. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, Engkaulah yang maha tahu hidup kami kapan berakhir. Berikan kami umur panjang yang penuh dengan kebaikan. Karuniakan kepada kami hati yang yakin padamu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Rabb, tolong agar hati ini hati yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, selalu bisa memperbagus ibadah untukmu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini dari kemusyrikan, kemunafikan, dari segala penyakit hati. Engkaulah satu-satunya yang kuasa membersihkan jiwa kami. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami rumah tangga sakinah. Berikan jodoh terbaik yang mendambakannya ya Allah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Hanya Engkau ya Allah. Hanya Engkau yang kuasa menyolehkan anak-anak. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal barokah. Jadikan kami ahli sedekah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Jangan biarkan satu hari pun terluput dari Quran. Ya Allah, lindungi kami dari fitnah, bala, musibah. Kumpulkan kami dengan orang-orang berakhlakul karimah. Jadikan sisa umur ini istiqomah. Karuniakan lahir batin sehat wal afiyah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Pak Pohan terima kasih, teman-teman semua terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.